Tahun 2023 lalu, padi varietas baru terus diperkenalkan, tetapi varietas lama masih mendominasi sebagai varietas yang paling banyak ditanam oleh petani. Inpari 32 HDB masih memimpin sebagai varietas favorit pilihan petani. Lalu, apa di tahun 2024 masih sama? Atau varietas yang lebih baru seperti Inpari 47 WBC dan Inpari 50 Marem bisa diminati petani? Varietas unggul baru tanaman padi dirakit untuk menjawab tantangan produksi padi nasional. Tantangan di tahun 2023 hingga 2024 nanti, salah satunya terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Awal musim hujan mundur hingga beberapa bulan, sehingga ketersediaan air, baik jumlahnya dan durasinya sangat terbatas. Minimnya air ini perlu diantisipasi dengan varietas yang punya ketahanan terhadap cekaman kekeringan atau punya umur sangat genjah. Tapi, apa kondisi seperti ini punya pengaruh pada pemilihan varietas oleh petani? Data dari Kementerian Pertanian menyebutkan sebaran varietas secara nasional dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak mengalami perubahan secara berarti. Urutan sebaran varietasnya yaitu Inpari 32 HDB, Ciherang, Mekongga, Inpari 42 Agritan GSR, dan IR 64. Urutan ini relatif tidak berubah setidaknya dari tahun 2021 lalu sampai dengan 2023. Hanya urutan ke-6 dan seterusnya yang terus bergantian. Misalnya, varietas Situbagendit, Inpari 30 Ciherang Sub 1, dan varietas-varietas lain. Kondisi lingkungan dan iklim yang terjadi dari tahun ke tahun terlihat tidak mengubah pilihan petani terhadap varietas unggul yang ditanam. Varietas yang telah terbukti unggul di lapangan dan dipercaya oleh petani tetap menjadi pilihan dan berada di urutan teratas sebaran varietas tanaman. Varietas terbaru yang dilepas oleh Menteri Pertanian tidak akan langsung memperoleh perhatian dari petani. Perlu keunggulan spesifik yang dibutuhkan oleh petani, seperti produksi, rendemen tinggi, rasa nasi, ketahanan hama dan penyakit, serta keunggulan lainnya. Keunggulan ini bukan hanya yang tercantum dalam deskripsi varietas saja, tetapi harus terlihat kondisi dan hasilnya di lapangan saat ditanam langsung oleh petani. Kondisi ini membuat tidak semua varietas baru dengan keunggulan tertentu dapat diterima petani. Dilihat dari 3 varietas teratas, Mekongga dilepas tahun 2004, Ciherang tahun 2000, dan Inpari 32 HDB tahun 2013. Untuk Inpari 32 HDB memang tergolong istimewa. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun sudah menjadi varietas yang paling diminati di Indonesia. Di luar 3 besar itu, ada juga Inpari 42 Agritan GSR. Varietas ini cukup menarik karena dalam waktu beberapa tahun sudah dikenal dan mulai dipilih oleh petani. Jika berdasarkan data, tidak ada perubahan signifikan dari tahun ke tahun. Lalu, bagaimana dengan tahun 2024? Dengan melihat tren yang ada, Inpari 32 HDB kemungkinan akan tetap bertahan di posisi pertama. Ada keunggulan yang sangat disukai oleh petani. Bagi petani, varietas ini punya keunggulan bobot panen dan rendemen yang tinggi. Produktivitas dan rendemen hasil tentu menjadi salah satu faktor utama petani memilih varietas. Dan sebenarnya, Inpari 32 HDB dirakit untuk tahan penyakit hawar daun bakteri. Keunggulan ini pun memang menjadi jualan utama Inpari 32 HDB. Menurut sejumlah petani, varietas ini tidak menarik jika dilihat dari kenampakannya. Tipe Malay varietas ini relatif tegak. Sekilas, bulir padi yang dihasilkan tidak maksimal karena kurang menunduk. Tapi, kesan ini berbeda ketika panen, karena hasil panen sangat unggul dengan rendemen tinggi. Jika kondisi lahan sesuai, air cukup tersedia, dan pemeliharaan optimal, hasil panen bisa sangat memuaskan. Hasil panen yang pernah kita ketahui saat musim tanam 2023 diperoleh hasil gabah kering panen per hektar mencapai lebih dari 15 ton. Dan gabah kering giling bisa mencapai 12 ton per hektar. Hasil ini jauh di atas varietas lain yang pernah ditanam di lokasi ini. Ada juga potensi kelemahannya.
di mana posisi malai muncul ke permukaan pertanaman, sehingga hama burung relatif mudah menjangkaunya. Kelemahan pada varietas Inpari 32 HDB menjadi keunggulan varietas Inpari 42 Agritan GSR. Varietas ini punya daun bendera tinggi dan tegak, sementara malai padinya menunduk. Varietas ini punya potensi untuk semakin dipilih petani. Pada musim tanam gado atau musim kemarau, banyak lahan yang tidak dapat ditanami padi. Pada kondisi ini, persawahan yang ditanami padi rawan serangan hama burung. Serangan burung lebih terkonsentrasi pada lahan padi, dengan keunggulan Inpari 42 Agritan GSR, di mana malainya lebih menunduk dengan daun bendera panjang dan tegak. Kondisi seperti ini tidak disukai oleh burung. Selain varietas lama, varietas baru mulai diperkenalkan dan mendapat perhatian petani. Meski hingga saat ini, varietas yang dilepas dalam waktu 4 tahun terakhir belum banyak berkembang dan diminati petani. Ada beberapa varietas yang menurut kami punya potensi diminati oleh petani. Varietas tersebut yaitu Inpari 47 WBC, Inpari 49 Jembar, dan Inpari 50 Marem. Inpari 47 WBC dilepas pada tahun 2020. Hingga saat ini, padi varietas ini belum banyak diketahui oleh petani. Sekilas pandang keragaan fisik tanaman, karakter daun bendera dan malainya mendekati Inpari 42 Agritan GSR. Daun bendera tegak dan malainya menunduk. Hasil panen cukup baik dan di atas rata-rata padi yang ditanam di wilayah berdekatan pada musim tanam yang sama. Kemudian ada Inpari 49 Jembar dan Inpari 50 Marem yang dilepas tahun 2021. Dari video yang pernah tayang sebelumnya, produksi gabah kering panen untuk Inpari 50 Marem dan Inpari 49 Jembar mencapai lebih dari 13 ton per hektar. Untuk Pulau Jawa, Inpari 49 Jembar lebih berpotensi untuk digemari petani. Selain produksi tinggi, tekstur nasinya juga pulen, sedangkan Inpari 50 Jembar nasinya perah. Lalu, gimana dengan varietas padi sangat genjah seperti Pajajaran Agritan, Cakra Buana Agritan, dan Inpari 19 yang banyak beredar di pasaran? Beberapa tahun terakhir, varietas sangat genjah ini banyak dicari petani karena keunggulannya yang berumur pendek. Di samping itu, pemerintah juga sedang melaksanakan program IP 400, di mana dalam 1 tahun petani 4 kali tanam dan 4 kali panen. Program IP 400 ini menuntut jadwal budidaya yang sangat ketat dan penggunaan benih varietas genjah hingga sangat genjah. Padi varietas genjah ini sangat berguna untuk sawah tanpa irigasi. Petani mencari umur pendek supaya air bisa tercukupi selama periode budidaya. Petani pun bisa segera menanam palawija setelah panen padi. Diharapkan curah hujan masih cukup untuk pertumbuhan awal tanaman palawijanya. Dari pengamatan pada tahun terakhir, padi varietas sangat genjah ini punya sejumlah kelemahan. Salah satunya, produktivitas tanaman tidak dapat maksimal. Seringkali ditemui jumlah anakan terlalu sedikit sehingga potensi hasilnya tidak dapat maksimal. Seperti padi varietas Inpari 19 yang hasil panennya punya rendemen yang rendah. Banyak bulir padi tidak terisi sempurna, terutama di dekat pangkal malai. Tapi, rendahnya produksi dimungkinkan karena waktu pemupukan yang tidak tepat. Petani terlambat memberikan pupuk karena sudah terbiasa dengan jadwal pemupukan pada padi yang umurnya lebih panjang. Selain hasil yang kurang optimal, seringkali umur tanaman tidak segenjah yang diharapkan petani. Di lapangan seringkali ditemui umur panen tidak lebih cepat dibanding dengan varietas yang punya umur panen lebih panjang. Dengan kondisi demikian, varietas genjah tidak terlalu banyak diminati kecuali jika pada tahun 2024 ini terdapat program pemerintah dan kesadaran petani untuk meningkatkan penggunaan padi varietas sangat genjah demi mengejar ketersediaan air yang sangat singkat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya El Nino yang diperkirakan masih berlangsung di tahun 2024 mendatang. Inilah sekilas gambaran varietas padi yang mungkin menjadi pilihan petani di tahun 2024. Semoga bermanfaat
dan ketemu lagi di video berikutnya.